Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Pernyataan Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku kini masih menjadi sebuah polemik karena Hasto mengatakan bahwa ia memiliki video dan bukti skandal korupsi petinggi-petinggi negara di Indonesia, dan itu dokumennya diberikan kepada sahabatnya yaitu Joni. Nah, mari kita lihat bagaimana respon dari netizen soal dokumen yang disimpan oleh Joni ini, seakan-akan nanti akan diungkapkan. Jangan sampai hanya omong-omong belaka. Mari kita simak dan lihat videonya. Saya kira peristiwa politik pengakuan dari juru bicara PDIP Guntur Romli yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK memiliki begitu banyak fakta-fakta, memiliki begitu banyak informasi-informasi yang terkait dengan skandal korupsi yang membelit pejabat kunci di negara kita ini, memiliki fakta dan informasi terkait dengan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat penting, oleh kekuasaan di negara kita ini dalam mengintervensi persoalan-persoalan hukum demi kepentingan politik tertentu. Tentu apa yang disampaikan oleh Guntur Romli ini kan membetot perhatian publik yang cukup serius. Apapun judulnya, tentu ini bukan pengakuan yang kaleng-kaleng, mengingat PDIP itu adalah partai pemenang pemilu 2 periode berturut-turut, mengingat PDIP itu adalah partai bagian dari kekuasaan politik yang menikmati dan pastinya tahu persis bagaimana persoalan-persoalan hukum ada kaitannya yang sangat kental dengan kepentingan politik di negara kita ini. Oleh karena itu, pernyataan Guntur Romli ini langsung disambar oleh publik. Kira-kira kapan video yang berisi fakta dan informasi itu akan disampaikan secara terbuka? Karena dua hal. Pertama, tentu ini akan diapresiasi sebagai upaya untuk mengungkap terang benderang bahwa persoalan-persoalan korupsi yang membelit elit-elit kunci di negara kita ini, bahwa persoalan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kita hari ini itu bisa diungkap secara terang benderang. Karena ini yang ngomong adalah PDIP dan Hasto, pastinya informasinya itu dinilai cukup valid dan cukup sahih. Makanya ditunggu kira-kira kapan ini akan diungkap. Yang kedua, tentu ini akan mengungkap satu keyakinan publik bahwa selama ini ketika ada persoalan-persoalan misalnya korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, intervensi kekuasaan dalam kepentingan politik dan hukum, ini kan tidak pernah tersentuh sama sekali. Dalam konteks kasus hukum misalnya, ketika melibatkan sejumlah petinggi negara, pejabat negara, itu kan senyap dan hilang dari peredaran. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tagihan kepada Guntur Romli, kepada tim hukum Hasto Kristianto untuk segera mengungkap bahwa persoalan informasi yang dimiliki disertai dengan fakta-fakta terukur itu harus segera disampaikan kepada penegak-penegak hukum, bisa disampaikan kepada KPK, bisa disampaikan kepada kepolisian, bisa disampaikan kepada kejaksaan dan seterusnya, agar supaya persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan korupsi itu terang benderang. Jadi Hasto itu bisa menjadi justice kolaborator, menjadi sosok yang kemudian menunjukkan siapa kira-kira pejabat-pejabat kunci di negara kita ini terlibat dalam pusaran korupsi dan cenderung menggunakan kekuasaannya itu demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politik tertentu. Ini yang saya kira menjadi momen pembuktian bahwa sebenarnya Hasto itu memiliki data-data yang cukup terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau data dan pengakuan bahwa
Hasto yang memiliki potongan-potongan video yang berisi informasi terkait dengan skandal elit kunci di negara ini tidak diungkap dan tidak disampaikan kepada penegak hukum, jangan salahkan publik kalau kemudian akan ada serangan balik yang jauh lebih dahsyat mengarah kepada Hasto. Bahwa Hasto akan disebut sebagai orang yang hanya playing victim, hanya akan disebut sebagai gertak sambal, hanya akan disebut sebagai orang yang omon-omon. Itulah yang akan terjadi. Karena ini terlanjur sudah disampaikan secara terbuka. Satu-satunya cara supaya Hasto mendapatkan dukungan publik, sekalipun sudah mendapatkan tersangka dari KPK, adalah mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak kasus korupsi di negara kita ini tidak pernah tersentuh oleh hukum dan tidak bisa diungkap setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, bahwa Hasto diminta segera untuk mempublikasikan video-videonya itu adalah momen yang saya kira dalam hari-hari ke depan ini sedang ditunggu oleh publik. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak jadi dipublish soal video yang berisi terkait dengan kejahatan-kejahatan elit, kejahatan politik, dan kejahatan korupsi, jangan salahkan kalau Hasto itu hanya dituduh sebagai flying victim, mencoba untuk mendapatkan simpati publik karena statusnya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan informasi bahwa dan klaim bahwa Hasto punya data-data terukur terkait dengan kasus korupsi di negara kita itu hanya sebatas halusinasi, hanya sebatas fiksi, hanya sebatas klaim, hanya sebatas omon-omon yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, di tengah kekisruhan terkait dengan apakah persoalan hukum yang terjadi pada Hasto ada muatan politik atau murni persoalan hukumnya, adalah bagaimana Hasto harus tampil ke publik bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada Hasto itu memang adalah persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah bagaimana Hasto bisa menunjukkan kepada publik bahwa persoalan korupsi di negara kita memang tebang pilih dan ada unsur kepentingan-kepentingan politik tertentu. Kuncinya adalah menunjukkan kepada pihak berwajib, kepada penegak hukum, bahwa ada skandal di negara kita ini merugikan begitu banyak uang negara tapi tidak pernah tersentuh. Kalau itu yang dilakukan, saya kira ini akan menjadi kado terindah bagi seluruh bangsa Indonesia menghadapi 2025 yang akan datang, bahwa kasus hukum besar yang membelit negara dan bangsa kita ini secara satu persatu sudah mulai bisa diungkap. Kalau ini yang terjadi, maka supremasi hukum Indonesia kemudian bebas dari koruptor, terbebas dari anasir-anasir korupsi yang seperti diinginkan oleh Prabowo Subianto, akan terwujud hingga tuntas. Bahkan Istana dalam statement pernyataannya mengatakan bahwa kalau betul ada bukti, kalau betul ada data, segera sampaikan, segera ungkapkan. Ini semacam tantangan balik kepada Hasto, kepada Jubir dan tim hukumnya, bahwa pengakuan punya informasi terkait dengan kasus korupsi di negara kita ini itu paling banyak ditunggu. Kecuali bahwa pengakuan terkait dengan adanya video, informasi terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pejabat kunci ini hanya sebatas fiksi dan hanya sebatas halusinasi. Wajar kalau kemudian publik itu mengkonklusikan ini adalah bentuk dari kemarahan, bentuk dari kekecewaan dari Hasto yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Satu-satunya cara untuk membangun narasi bahwa tersangkanya Hasto itu adalah penuh dengan unsur politis dan kriminalisasi, dengan cara membangun opini bahwa Hasto sebenarnya punya begitu banyak data terkait dengan kasus-kasus besar yang membelit bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, ketimbang ini sudah jadi konsumsi publik masyarakat secara umum, maka tak ada cerita bagi Hasto, tak ada cerita bagi Jubir dan tim hukumnya untuk tidak mengungkapkan video-video yang katanya berisi terkait dengan informasi dan fakta-fakta skandal-skandal elit-elit penting di negara kita ini. Meski sekalipun Hasto telah mengungkapkan video-video penting itu, pastinya tidak akan menggugurkan status Hasto yang secara faktual, secara bukti-bukti hukum sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus penyuapan Harun Masihu terhadap Wahyu Setiawan, oknum anggota KPU beberapa waktu yang lalu. Jadi sekalipun Hasto ini mengungkapkan 1, 2, 3 orang, banyak orang, pejabat penting di negara kita ini melakukan tindakan korupsi,
melakukan abuse of power, mengubah aturan-aturan hukum demi kepentingan politik, sekali lagi, itu tidak akan mengubah posisi Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kualitas Sekjen PDIP Hasto bikin rakyat dengar Hasto tertawa. Ketika dijadikan tersangka KPK, Ya, dia bilang cukup luar biasa. ada dokumen-dokumen yang diserahkan ke KONI. Ternyata itu isinya clipping di Rusia. Hasto. Memang Hasto ini cocok sama KONI. Yang satu on, yang satu agak bleguk. Yang satu yang Kita masih ingat ya ketika Hasto memperdengarkan suara rekaman bukti bahwa Jokowi ngancem ya mau nangkepin orang. Ternyata itu kan waktu lagi dia kasih sambutan di acara khusus begitu. Pada saat pembekalan bupati, kepala daerah, ASN begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kualitasnya Hasto. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan klaim yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengenai adanya dokumen dan video skandal yang melibatkan pejabat negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasto mengklaim bahwa dokumen tersebut berisi bukti-bukti skandal korupsi pejabat negara, baik dalam bentuk video, audio, dan teks. Katanya, dokumen ini telah diserahkan kepada KONI untuk diamankan. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai isi dari dokumen tersebut. Klaim ini muncul di tengah situasi yang cukup kontroversial, di mana Hasto sendiri baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai timing dan motif di balik pengungkapan dokumen tersebut. Sebagai warga negara yang peduli terhadap transparansi dan penegakan hukum, kita perlu mendapatkan kejelasan mengenai beberapa hal penting terkait klaim ini. Pertama, apa sebenarnya isi dari dokumen dan video yang dimaksud? Mengapa baru sekarang dibicarakan setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Betul. Jika Hasto mengetahui adanya kejahatan selama ini, mengapa tidak diungkap dari dulu? Apakah ada alasan tertentu yang membuat Hasto menahan informasi ini hingga saat ini? Selain itu, mengapa PDIP tidak berusaha mencegah kejahatan tersebut sebelum terjadi? Bukankah Pak Jokowi sebelumnya merupakan kader PDIP yang ditugaskan sebagai presiden? Sebagai partai yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, seharusnya PDIP memiliki mekanisme untuk mencegah dan mengawasi tindakan yang merugikan negara di kalangan pejabatnya. Atau jangan-jangan PDIP khususnya Hasto sebagai sekjen juga terlibat dalam kejahatan yang dimaksud. Minimal keterlibatannya dalam bentuk pembiaran kejahatan yang dimaksud terjadi. Jika benar demikian, ini akan menjadi tamparan besar bagi integritas partai dan kepercayaan publik terhadap PDIP. Lebih jauh lagi, jika dokumen dan video tersebut memang berisi bukti-bukti yang kuat, mengapa tidak segera diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti? Mengapa harus menunggu perintah dari Hasto atau konsultasi dengan pihak tertentu? Kalau alasannya menjaga kestabilan negara, bukankah menjaga kestabilan negara juga berarti memastikan bahwa kejahatan tidak dibiarkan begitu saja tanpa tindakan yang tegas? Ini pertanyaan paling penting. Sebenarnya dalam hubungan kalian ini, posisi rakyat itu ada di mana? Apakah nasib rakyat hanya sebatas menjadi bahan obrolan kalian? Apakah rakyat hanya menjadi saksi saat kalian akur dan menjadi supporter saat kalian saling memakan satu sama lain? Negara ini bukan hanya tentang kalian loh, tetapi juga ada rakyat di dalamnya. Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar publik mendapatkan kejelasan dan transparansi mengenai isu yang sangat serius ini. Jika tidak,
akan timbul kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi atau memanipulasi informasi demi kepentingan tertentu. Ya, sebagai warga negara yang peduli, kita berhak mengetahui kebenaran dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Thank you.